Generasi Z itu adalah seorang multitasker yang efisien. Wow. Cek 1 2, renyah nggak sih? Renyah banget. Oke, halo semuanya. Selamat datang di episode terbaru ya di Project 10 Podcast Radio. Baiklah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya, teman-teman sobat Learn Up. Topiknya itu ya tentang 10 fakta unik generasi Z. Oke lah. Nah, di sini katanya generasi Z sering disebut Gen Z ya. Ini generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Nah, jika kalian lahir di antara tahun ini, selamat, kamu masuk ke dalam pembahasan. Oke, Gen Z ini generasi yang lahir dengan teknologi di tangan mereka ya, sejak kecil atau sejak lahir sih ini, dibandingkan generasi sebelumnya nih. Nah, kalau kamu penasaran, pastiin nih dengar sampai habis, sampai kamu nanti ngomong jir gitu ya, generasi gue keren banget ya, atau ngomong anjay. Istilah-istilah yang sering mereka pakai itu. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang pertama, guys. Katanya di sini Gen Z itu adalah generasi yang paling digital. Wow. Dan ini saya bacain nih salah satu survei ya untuk kalian. Nah, di Indonesia berdasarkan survei dari APJ atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di tahun 2023 99% generasi muda usia 16 sampai 25 tahun aktif menggunakan internet setiap hari. Wow. Saya tidak hidup tanpa internet gitu ya. Nah, coba tebak apa platform favorit Gen Z? Oke, 3, 2, 1. Oke, tebakanmu benar, bro. Ini TikTok, Instagram, dan YouTube. Ini pilihan utama mereka nih. Asli tuh. Tapi ya, dari beberapa platform ini, TikTok, Instagram, YouTube, beberapa menjadi pilihan generasi masing-masing sih ini ya. Seperti TikTok itu mayoritas Gen Z, Instagram milenial, dan YouTube ya udah berbaur sih. Gen Z ada, milenial ada, terus baby boomer ada gitu, nonton video AI biasanya gitu ya. Apakah kalian senang juga nonton video AI yang pengisi suaranya diisi dengan AI gitu? Nah, kita lanjut ya. Nah, Gen Z ini seperti punya dunia di ujung jarinya sendiri. Wow, itu saking dekatnya informasi gitu. Jadi ya semua sangat mudah untuk diakses, seperti informasi, hiburan, peluang-peluang yang lain ada banyak gitu. Tapi ya efek sampingnya ya ada sisi positif, ada sisi negatifnya sih. Dengan mudahnya informasi kita akses gitu. Ya, kalau dari sisi positifnya ya kita bisa berbagi hal-hal yang bermanfaat. Banyak banget sisi positifnya. Dan Gen Z harus bisa mengarahkan teknologi ke arah sana, harus bisa menggunakan teknologi ke arah sana, bukan sebaliknya gitu kan. Dan jangan juga sampai kita terjebak dalam ilusi kesempurnaan digital. Waduh, bahaya. Terlalu banyak scrolling yang ngelihat kesempurnaan hidup orang lain, karena itu yang ditunjukin, dicitrakan. Jadi kita insecure kepada diri sendiri. Waduh, itu berbahaya nih Pak. Itu dikurang-kurangin lah gitu ya, diseimbangkan gitu. Karena di fakta yang kedua gitu, Gen Z itu sangat memprioritaskan keseimbangan hidup. Ini fakta unik yang kedua nih. Karena menurut survei, ini saya bacakan kepada kalian ya. Menurut survei Katada Insight Center pada tahun 2022 ya, 65% lah. Ini Gen Z Indonesia ini lebih memilih pekerjaan yang menawarkan keseimbangan hidup
life balance, wow, dan fleksibilitas dibandingkan pekerjaan konvensional yang hanya mengejar gaji besar. Wah, apakah benar nih Gen Z? Kalian memang seneng hal-hal ini gitu? Ini menurut fakta, data, kata data Insight Center loh. Tapi ya jika memang benar seperti ini udah mereka paham banget dong soal hidup itu nggak soal cuma kerja gitu, kerja gitu, nggak cuma soal itu, tapi ada hal yang lebih daripada sekedar kerja. Apa itu? Kesehatan mental gitu, atau ya mental health. Tapi di balik semua itu kita harus tetap membuat tanda kutip lah ya. Apakah sistem kita udah siap dengan fleksibilitas semacam ini? Apakah perusahaan-perusahaan di tempat kita, di wilayah kita udah siap dengan hal yang seperti ini? Jangan sampai karena kita terlalu memprioritaskan keseimbangan hidup, jadi banyak perusahaan itu yang melihat kita nggak loyal gitu. Karena ya perusahaan juga pasti memikirkan atau melihatlah kinerjanya gitu, nggak hanya sekedar ya dipres dikit langsung down gitu. Jangan sampai seperti itu, karena ya di dunia kerja saatnya kita bekerja ya bekerja, sekalipun kita kena press oleh keadaan pekerjaan, ya mau nggak mau kita harus profesional untuk menghadapinya gitulah. Di luar itu ya kita harus menjadi diri sendiri. Kerja ya kerja gitulah. Jangan kita gabungkan ya kehidupan personal kita di dalam pekerjaan. Jangan kita bawa perasaan pribadi kita di dalam pekerjaan. Nanti jadi berantakan. Itu yang membuat malah keseimbangan hidup itu jadi berantakan lah. Tapi ya Gen Z ini udah lebih baik lah dalam menghadapi ini. Nah, pesan Mimin gitu untuk kepada audiens Gen Z, ya dalam bekerja tolong jangan dicampur aduk perasaan pribadi gitu dengan pekerjaan atau di dalam pekerjaan. Aduh, repot. Perusahaan suka hal-hal yang profesional, itu lebih baik. Oke, kita lanjut nih. Kebanyakan nasihatnya juga agak bagus. Sangat peduli pada isu lingkungan. Ini fakta unik yang ketiga ya, Bre ya. Saya bacain sedikit nih. Lembaga Survei Indonesia tahun 2023 menemukan bahwa 75% Gen Z mendukung kampanye lingkungan seperti pengurangan plastik sekali pakai dan mendukung produk-produk ramah lingkungan. Wah, ini hebat sih. Mereka sangat peduli sama lingkungan. Tapi ya permasalahannya hal-hal yang kayak gini cuma tren di media sosial, Bre. Bener gak sih? Ayolah, karena ini 75% Gen Z mendukung gitu, jangan jadikan kampanyenya hanya di medsos gitu lah. Mulai dari hal-hal kecil lah, mulai dari lingkungan kita sendiri gitu ya, dari tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu hal yang paling pokok lah, fundamental dalam menjaga lingkungan gitu. Jika itu aja kita nggak bisa, ya gimana kita mau ke hal yang lebih besar gitu. Alah, repot. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang keempat. Katanya di sini generasi Z itu adalah seorang multitasker yang efisien. Wow. Ini menurut laporan Indonesia Digital Report tahun 2023 menunjukkan bahwa Gen Z sering melakukan beberapa aktivitas sekaligus. Waduh, kacau ini. Tapi ya bagus. Kita lihat dulu nih apa katanya. Ya seperti nonton video sambil belajar. Ya plus minus sih ya, untuk soal ini. Tapi ya kalau kita lihat dari sisi baiknya, banyak pekerjaan yang akan terselesaikan dalam satu waktu. Nah, buruknya pekerjaan tadi itu cuma setengah-setengah. Bener gak sih? Kalau kalian ngerjain banyak hal dalam satu waktu gitu loh. Ya yang ada malahan ya gak ada yang selesai semua.
Tapi ya ada baiknya juga sih, kita bisa fokus untuk satu hal, mengerjakan satu pekerjaan gitu. Selesai baru kita pindah ke pekerjaan yang lain. Ya walaupun itu terasa membosankan gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus disiplin untuk mengerjakan sesuatu sampai dengan selesai dulu. Itu salah satu cara yang lebih efisien sih menurut saya. Tapi kalau teman-teman atau generasi Gen Z itu punya cara lain untuk memanage itu loh. Memanage, kami sudah sanggup kok memanage cara kami bermultitasking atau bekerja dengan banyak hal dengan lebih baik. Kami sudah dapat tips dan triknya gitu. Oke, silahkan. Karena itu sangat disukai oleh perusahaan. Kalian bisa bekerja dan mengerjakan apapun, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tapi harus dengan selesai ya teman-teman ya. Jangan setengah-setengah. Oke, kita ke fakta unik yang kelima nih bro. Oke, katanya di sini apa nih mbak? Melek finansial sejak dini. Ini katanya saya bacain sedikit ya. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ini yang biasanya kalau kita lihat di iklan-iklan itu ya, telah diawasi oleh OJK, tahu. Nah ini menurut survei mereka di tahun 2023 ya, 60% generasi Z Indonesia telah memiliki tabungan pribadi atau investasi sejak usia 18 tahun. Ini keren banget nih. Asli ini melek finansial sejak dini, keren. Ini salah satu hal yang menjadikan Indonesia siap ke depannya. Tapinya ada sih, ya harus mengerti gitu, investasi dengan spekulasi ya. Jangan sampai salah gitu ya kan ya. Oke, kita lanjutlah ke fakta yang ke-6 ini, fakta ini ke-6. Nah, generasi Z katanya di sini lagi ya bre ya, adalah generasi yang paling kreatif. Waduh, sekreatif itu kah? Betul lah. Nah, saya bacain sedikit. Generasi Z di Indonesia itu dikenal sangat kreatif. Saya ulangi. Generasi Z di Indonesia dikenal sangat kreatif, terutama di bidang seni dan konten digital. Wow. Saya kutip data dari TikTok. Ini tahun 2023 menunjukkan bahwa 70% pengguna aktifnya berasal dari Gen Z yang gemar membuat konten unik dan menarik. Kreatif banget sih. Ini hal-hal kecil yang bisa jadi viral. Iya, bahayanya kalau kita cuma ngejar tren. Ya ada baiknya sih untuk mencari engagement atau untuk membuat kita terkenal lebih cepat. Tapi ya kebanyakan hal yang terkenal cepat ya pasti surutnya juga cepat. Itu seperti udah hukum alam lah. Tapi ya sebisa mungkin buat Gen Z siapapun itu ya pendengar learn up lah ya. Karena di learn up kan kita belajarnya lebih up, itulah sambil dengar musik-musik lo-fi, sambil mendengar musik-musik santai gitu ya, sambil belajar dan produktif tentunya, bukan sambil ya gitulah. Nah ya ada baiknya sih ya kita tuh menciptakan karya-karya yang dapat bertahan lama gitu. Karena ya kalau kita buat konten lah yang bermanfaat bagi orang banyak intinya ya, dan itu bermanfaat dalam waktu yang lama ya. Kalau dia muslim itu jariahnya luar biasa loh bro, sangat-sangat luar biasa itu jariahnya, pahala jariah selalu mengalir sangat banyak gitu, dan sangat bermanfaat bagi orang-orang lain juga ya. Kayak konten-konten belajar, konten-konten tutorial, banyak-banyakin bikin-bikinnya kayak gitu bro. Jangan dibanyak-banyakin joget-jogetnya gitu, bahaya malah. Oke ya, kita lanjut nih ke fakta unik yang ke-7. Apa katanya di sini? Nah, generasi Z itu merupakan konsumen yang sangat cerdas, ya enggak mbak?
Ini biasanya mbak-mbak ini. Generasi Z itu tidak mudah terpikat oleh iklan. Nah, saya bacain sedikit. Ini menurut riset e-commerce Indonesia tahun 2023. Gen Z gak mudah termakan iklan. Wow, keren sih. Nah, berarti ya jika nggak mudah termakan iklan ya Gen Z, bener gak sih itu kalian lebih seneng percaya, lebih seneng atau percaya itu pada ulasan produk ya dari pengguna lain. Jika ada yang ngasih bintang 5 ya ulasannya baik gitu, recommended, beli gitu. Tapi kalau kalian cuma lihat iklan gitu, tidak tertarik, saya lebih tertarik ulasan gitu. Bintang 1 skip, bintang 5 ya lihat dulu harganya cocok gak gitu ya kan ya. Tapi ini bagus, ini ngebuat brand ini putar otak lah untuk membuat produk yang lebih baik. Karena kalau hanya sekedar iklan aja ya siapa aja bisa beriklan sekarang bro. Tapi kualitas produk itu yang lebih penting. Gen Z ini membuat pola pikir atau cara bermain brand-brand sekarang ya berubah. Bagus sih, ini salah satu hal yang luar biasa menurut saya untuk generasi ini. Keren konsumen yang cerdas ini saling mengajarkan satu sama lain agar kita nggak mudah terpikat sama ya iklan doang, malahan ya, tertipu iklan itu nggak enak rasanya bro. Bagus ini keren nih. Nah, kita masuk ke fakta unik yang ke-8 ya. Ini terbuka pada keberagaman. Wow, sangat beragam sekali gitu ya. Nah, katanya ini generasi ini sangat inklusif. Wow. Nah, kita kutip sebuah survei dari UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa Gen Z adalah generasi yang paling terbuka terhadap keberagaman budaya, agama, dan gender. Bagus sih. Tapi ya tetap ya, gender itu cuma 2 ya, laki-laki dan perempuan. Cukup, cuma 2, jangan ditambah ya. Kalian tambah ada yang lain-lain itu repot, malah membuat Indonesia tambah rusak ke depannya. Malah kita menghargai keberagaman boleh, tapi gender itu cuma 2, ingat. Dan di Indonesia ya tetap kita harus menghargai keberagaman suku, keberagaman beragama, itu harus kita hargai. Karena Gen Z itu harus menjadi pendorong utama selain generasi milenial yang sebelumnya ya, agar keberagaman itu dapat dihargai secara maksimal lah. Enggak itu janganlah sampai seperti itu bre. Kapan kita majunya kalau cuma hanya ngebahas-bahas yang kayak gitu. Tapi tetap gender itu cuma 2, laki-laki dan perempuan, titik ya. Oke, kita masuk ke fakta yang ke-9, fakta unik yang ke-9 ya. Katanya di sini lebih terbuka pada kesehatan mental. Wow, keren banget. Ini kita kutip satu riset dari Riskesdasdur di tahun 2023 ya. 40% remaja dan dewasa muda, ini remaja dan dewasa muda ya, benar-benar di Indonesia pernah berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental katanya bre. Nah, tapi ya berdasarkan kutipan ini, kesadaran membawa dampak positif sih, karena ya semakin kita di bawah under pressure ya, itu nggak baik juga sih, karena bisa mengarahkan kita kepada tindakan yang nggak bijak, dari kita berperilaku aneh lah di tengah-tengah masyarakat, atau kita menyakiti diri kita sendiri ya. Hal yang paling fatal, kita bisa sampai bunuh diri gitu. Tapi jangan sampai lah. Generasi Z itu generasi yang smart, kalian itu tumbuh di tengah-tengah teknologi ya. Kelemahan dalam berpikir sih intinya kalau untuk kesehatan mental ini, maka itu yang berbahaya gitu. Lebih baik diutarakan dengan baik, jangan dipendam-pendam, numpuk. Cari teman berinteraksi dengan kehidupan nyata gitu lah. Karena ya jika kita terlalu banyak lah
berinteraksinya itu di dunia goib, dunia maya gitu. Hal-hal yang terjadi itu ini nih, kesehatan mental kita bisa rusak. Buat menyeimbangkannya tadi ya, seperti yang kita ulas sebelumnya, berinteraksi dengan lingkungan kita secara nyata ya. Berinteraksi secara fisik itu memang perlu agar kita merasakan ya emosi yang lebih nyata, bukan emosi ya yang dibuat-buat. Karena dunia maya itu ya banyak citra atau pencitraannya sih. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya telah mengalami hal-hal yang tidak wajar gitu dari orang pada umumnya, itu bisa ya konsultasi kepada ya apa istilahnya dia, kepada profesional kesehatan mental, psikiater ya. Oh ya, psikiater. Oke, ya benar ya. Kalau salah koreksi bre. Nah, yang langsung berkonsultasi ya. Kalau misalnya nggak ada psikiater di wilayah kita, ya setidaknya ada orang-orang terdekat lah. Misalnya kalau dia di masjid ada ustadz atau ustazah, kalau dia dekat dengan gereja dengan pendetanya gitu. Karena mereka itu lebih paham soal hati dan pikiran. Karena jika itu udah seimbang, ya happy hidup kita, vibes kita positif setiap harinya. Oke, kita masuk ke fakta yang ke-10 teman-teman ya. Kita cepat aja. Nah, ini faktanya, generasi Z itu sangat berorientasi pada dampak sosial. Bagus sih. Ini saya kutip sedikit ya. Survei dari YouGov Indonesia tahun 2023 menemukan bahwa 68% generasi Z lebih memilih brand atau organisasi yang mendukung isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Nah, ini ya sempat ramai sih isu-isu untuk memilih brand ini. Tapi ini sebuah nilai sih atau value bagi generasi Z. Karena jika mereka menentukan memilih brand yang mana, itu dampaknya sangat besar sekali. Kalian paham lah, untuk tidak memilih brand A atau brand B atau brand C gitu ya. Kalian sudah mengerti banget itu. Karena jika kalian memilih itu, dampaknya akan seperti ini. Nah, ini menurut surveinya 68% itu ya sangat mendukung brand-brand yang sangat peduli terhadap isu-isu pendidikan, isu-isu kesehatan, pengentasan kemiskinan. Ini salah satu value lebih dari generasi Z. Oke bre, enggak terasa udah sekitar 20 menitan ya kita ngobrol santai. Itu dia fakta-fakta unik dari generasi kalian, generasi Z. Mulai dari ya keahlian kalian dalam teknologi atau keahlian generasi ini dalam teknologi, sangat-sangat tertarik pada isu-isu sosial, hingga ya sangat memprioritaskan mental health gitu. Kalian sangat berbeda, dan itu yang membuat kalian spesial. Kalau kamu termasuk generasi Z itu ya banggalah bre, bangga banget, karena kalian adalah generasi pembawa perubahan. Karena generasi sebelumnya itu adalah pendorong untuk perubahan itu terjadi, tapi kalian itu adalah pembawa perubahan bre. Nah, kalau kalian termasuk Gen Z itu, silahkan ngomong jir, generasi gue keren banget yang jir gitu tuh, atau ngomong anjay, ya gak masalah. Itu salah satu istilah yang paling keren sih. Mantap. Oke. Terima kasih udah dengerin Project 10 Podcast Radio ya. Di episode kali ini kita membahas generasi Z. Terima kasih udah datang, terima kasih udah denger. Jangan lupa untuk follow, bagikan kalau kalian senang, unlike kalau kalian tidak suka, like kalau kalian suka. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.